tanya ke Pak Sony. Pak Sony sebagai mantan Dirjen Otda dan juga veteran nih untuk pejabat sementara karena pernah menjadi PJ Gubernur DKI, PJ Gubernur Sulawesi Utara dan juga PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Pak Sony, kan beda ya sekarang ya. Kalau sekarang itu PJ bisa menjabat sampai 2,5 tahun, Pak. Inilah yang banyak dipersoalkan. Kalau menjabat 2,5 tahun tanpa proses penunjukan yang akuntabel, apakah ini beresiko? Baik, jawabannya sebenarnya relatif ya. Kalau kita lihat dari segi proses penunjukannya, kita harus bisa membedakan antara political elected dan political appointed. Jadi dalam konteks PJ Gubernur, PJ Bupati, dan PJ Wali Kota itu ya sebenarnya adalah appointed, political appointed, appointed dari ASN untuk menjabat di jabatan politik. Dari sisi ini tidak ada yang salah karena konsepnya adalah pendelegasian daripada presiden sebenarnya kepada PJ Gubernur. Jadi dalam konteks ini tidak ada yang salah dan itu sah sesuai dengan regulasi Undang-Undang Nomor 10 2016. Jadi prinsipnya adalah itu. Nah, sekarang persoalannya nanti memang muncul ada satu hal di dalam Undang-Undang 10 2016. Dulu namanya penjabat gubernur, bupati, wali kota itu estimasi kita waktu saya jadi Dirjen Oda bersama Komisi 2 DPR RI itu memang maksimum ya antara 3 sampai 6 bulan. Sehingga peraturannya tidak perlu ruwet. Dan sekarang itu bisa lebih dari setengah periode. Ya. Bahkan ada yang 2,5 tahun dan di dalam undang-undang itu disebutkan PJ Gubernur itu atau Bupati Wali Kota itu maksimum 1 kali 2 kali 1 lah. Jadi, makanya Pak, dengan masa jabatan berbeda, apakah kita bisa pakai aturan yang lama? Sesungguhnya kalau yang memang, kalau menurut saya sendiri, aturan lama itu 2 kan, PP 6 2005 sudah kadaluarsa. Yang kedua adalah PP 49 2008 juga lama dan itu turunan dari Undang-Undang 32 sebenarnya. Tapi secara hukum dalam hal aturan pelaksanaan belum disiapkan menurut undang-undang yang paling baru ya kira-kira gitu, maka aturan lama PP masih dipakai. Namun saya melihat sebagai mantan Dirjen Oda, sebenarnya MK sudah mengambil sebuah terobosan supaya dibuat PP teknis dan itu harusnya dibuat supaya untuk menjembatani jabatan yang lama ini ya harusnya dibuat sebenarnya. Tapi karena keputusan MK itu terlalu mendesak pada saat kekosongan sementara di birokrasi itu 1 detik pun tidak boleh kosong, maka sebenarnya ya akan sulit untuk membuat PP dalam waktu mendesak. Karena itu walaupun ini dilantik duluan, PP tetap diperlukan untuk mengantisipasi 2003 dan 2004 dan kejelasan. Ditahan dulu Pak Sony. Soal MK tadi dan kebutuhan untuk petunjuk teknis yang lebih rinci. Sebenarnya lepas daripada putusan MK, apalagi ada amar putusan MK, walaupun itu dalam bentuk pertimbangan, tetap dibutuhkan, ya, tetap dibutuhkan. Tapi yang disampaikan oleh Pak Wali Kota tadi, Pak Bima Arya itu memang benar, tapi memang dibutuhkan. Satu hal yang paling krusial dan akan menimbulkan masalah di belakang hari adalah di dalam Undang-Undang 10 2016, PJ, Bupati, Wali Kota, dan Gubernur itu hanya 1 kali 2 tahun. Jadi bisa diangkat selama-lamanya 1 tahun dan seterusnya dapat diperpanjang atau dipilih kembali orang lain maupun yang bersangkutan diperpanjang maksimum 2 kali. Jadi hanya 2 tahun. Sementara hari ini itu bisa sampai 2,7 tahun. Mulai Mei sampai kemudian Oktober itu bisa lebih dari 2,5. Pertanyaannya yang ketiga sisanya nanti apakah bisa ditunjuk PJ? Jawabannya tidak bisa karena undang-undang membatasi cuma 2 kali PJ kali 1 tahun jadi 2 tahun. Sementara periode yang ada lebih dari 2 tahun. Itu contoh konkret. Dan ini kalau tidak dijembatani dengan peraturan pemerintah akan menimbulkan masalah di belakang hari. Itu apa masalahnya Pak Sony? Ya masalahnya untuk sisa jabatan katakanlah yang sekarang Bupati Gubernur 5 ini. Dia katakanlah ditunjuk setahun selesai. Kemudian dikukuhkan lagi setahun lagi. Kan cuma 2 tahun. Padahal masa periode yang sekarang ini itu bisa sampai 2,7 bulan.
Lah yang 7 bulan itu siapa yang akan memerintah daerah? Baik. Definitif belum ada. Ya, PJ tidak boleh ditunjuk. Oke. Berarti PLH, apa ya PLH, pelaksana harian itu selama 7 tahun. Itu Baik. problem yang akan muncul tanpa ada PP terobosan menjembatani kelemahan undang-undang. Oke. Yang pertama. Baik, itu persoalan teknis tapi juga krusial. Saya yang rendah dan resistensi yang tinggi. Pak Soni dulu mengalaminya gak? Ketika harus bekerja sama melobi-lobi DPRD, mengalaminya tidak kebuntuan politik karena legitimasi yang rendah? Saya memimpin 3 daerah, Sulawesi Utara sebagai PJ, Sulawesi Selatan sebagai PJ, Jakarta sebagai PLT posisinya. Dan langkah hari pertama saya sampai hari ketiga itu adalah menggalang dukungan politik. Ya, maka sowan dialog dengan DPRD, menjembatani kebutuhan itu dengan Forkominda dan kemudian menyampaikan apa yang tujuan saya datang ya kepada publik. Jadi semua saya manfaatkan dalam 3 hari pertama sehingga tahu mengapa saya datang ke sini, apa kemudian maksudnya dan apa yang sebenarnya akan saya lakukan. Dan saya kira tidak ada permasalahan legitimasi dengan DPRD karena saya menjalankan apa yang disebut dengan delegasi penugasan dari presiden. Ya, karena presiden dipilih secara demokratis, secara otomatis bagian dari tugas jadi yang saya Pak Soni, laksanakan jadi itu adalah strategi sowan itu mempan ya untuk bisa mendapatkan dukungan politik dari DPRD. Nggak ada masalah ketika membahas anggaran dengan strategi sowan itu? Nggak ada, itu yang disebut dengan manajemen interaktif. Makanya saya bilang seperti Pak Wali Kota sampaikan tadi, kapasitas kemuanan PJ tidak hanya administratif di belakang meja, tapi kemampuan membaca konstelasi politik dan menggalang dukungan politik dalam konteks politik pemerintahan itu sangat penting. Karena sebagai gubernur, DPRD itu adalah unsur pemerintahan daerah. Ya. Ibarat saya suami, DPRD itu istri saya, dan makanya harus rukun. Inilah fungsi utama. Oke. Jadi saya kira mereka Jadi sangat paham. kapasitasnya bukan hanya sekedar mengerti bagaimana menjalankan pemerintahan, tapi juga mengerti bagaimana membangun komunikasi politik. Nah, Jelas, tapi itu sangat penting. ya. Tapi Pak Soni, komunikasi yang terbangun malah yang kita dengar ini bukan persoalan bagaimana membangun komunikasi politik ke depan, tapi komunikasi lobi-lobi politik supaya ASN ini bisa dipilih, ditunjuk sebagai pejabat sementara. Apakah dulu Pak Soni juga merasakan itu ada lobi-lobi politik demi menggolkan jabatan tertentu? Saya tidak merasa ada itu, yang jelas ada proses seleksi karena mempertimbangkan berbagai masukan. Masukan yang paling utama adalah masukan dari gubernur yang akan digantikan. Itu pasti ada masukan. Soal kemudian masukan diterima oleh Mendagri atau Pak Presiden ya tergantung kepada yang pegang prerogatif. Jadi masukan itu ada. Soal kemudian saya ditempatkan di gubernur yang lain, misalkan DKI atau Sulawesi Selatan, ada masukan dari gubernur sebelumnya, itu hal yang wajar. Jadi saya yakin seorang menteri atau seorang presiden pasti mendengarkan berbagai masukan dari berbagai pihak. Nah, apakah ini disebut dengan demokrasi tidak? Nah, ini persoalan definisi. Tapi yang jelas usulannya tidak pernah satu, tapi adalah 3 dari menteri 3, kalau dari wali kota bupati itu usulan gubernur untuk PJ bupati wali kota juga 3 kepada Mendagri. Seleksi dimaksudkan adalah pilih salah satu dari 3. Tapi ketika memilih 3 itu tentu pasti ada proses sebelumnya. Tadi berbagai pertimbangan pimpinan. Itulah namanya proses seleksi, pilih yang terbaik di antara yang 3. Di tingkat minimum. Makanya sekali lagi butuh seleksi. Nah, kalau tidak ada butuh seleksinya, makanya kan dugaan kalau ini ada lobi-lobi politik, transaksi politik itu